Pensiun trainer, siapa takut? Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol juga sama Abah Idai. Gimana nih Kang Adam? Apa yang didapat dari Abah Idai tadi? Yang pasti Abah Idai ini sosok yang bukan penakut, Nay. Iya. Ya. Penantang maut mungkin, ya. Karena beliau membuka usaha di tempat yang memang bukan budayanya untuk menggunakan produk Abah Idai. Bayangkan, jika Nana ingin menjual sebuah produk, tentu Nana akan melihat pasarnya dulu kan? Ya, Gitu ya. Melihat pasarnya, lalu mulai menjual produk ke pasar tersebut. Abah Idai tidak melihat pasar, bahkan belum melihat pasar, tapi sudah memberanikan diri untuk menciptakan pasarnya sendiri. Dan itu, ya itu merupakan harus memiliki keberanian yang sangat besar, Nay. Mungkin Pak Meriza Henry selalu berkata kan bahwa kita itu tidak hanya cepat, harus melakukan percepatan, gitu ya. Makanya dengan kita harus melakukan percepatan, kita harus mengenal pasar dulu kan, mengenal pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar, kita produksi, gitu kan. Nah, Abah Idai kebalikannya, Nay. Beliau tidak melihat pasar dulu, karena beliau tahu kalau di Pangandaran ini tidak memiliki budaya minum kopi. Tapi Abah Idai malah menjadi seorang pionir menawarkan kopi di pantai Pangandaran. Beliau ingin menciptakan budaya baru, di mana di pantai tidak hanya identik dengan air kelapa, mungkin minuman-minuman segar lainnya, tapi kopi bisa menjadi salah satu budaya pantai yang mungkin nanti akan diakui di pantai Pangandaran. Gimana, Abah Idai? Ya, betul. Seperti itulah kurang lebih. Dan dia betul aja, Bang. Nah, Abah yang tahu juga nih, Abah dari Abah sendiri, Ya. apa resolusi kedepannya dari Abah Idai ini mengenai kafe? Bukan hanya kafe saya, tapi pada umumnya ya, usaha di Pangandarannya itu semua lini ingin lebih maju dan dikenal. Ya, terutama karena saya di bidang kopi Pangandaran yang berjenis Robusta ingin lebih saya kenalkan. Ya. Jadi nggak cuma kedengaran namanya asing ya, Abah ya. Betul. Tapi semua orang tuh pas disebutin Robusta, oh iya tahu ini Abah Idai. Wah, udah dalam ingatan banget ya, Abah ya. Iya. Nah, dari Kang Adam sendiri gimana nih? Jadi, Tadi udah nyobain kan dari beberapa produk Banget Abah ya, Idai, pasti memang gimana? produknya saya bisa bilang kopi banget, ngopi banget gitu ya. Kopi banget. Dimana memang benar-benar kopi gitu ya, bukan bukan mungkin apa yang disajikan dalam kopi saya nggak tahu, tapi saya tahu ini kopi gitu, benar-benar kopi. Tapi ya ini menguatkan bahwa usaha apapun itu kita harus tetap bersiteguh pada TKSAM. Itu yang sering kita ucapkan. Apa T itu talent. Jelas Abah Idai memiliki talent di bidang kopi. Beliau tahu jenis kopi, cara penyajiannya, gitu ya, jenis-jenis kopinya. Beliau memang sudah talentnya di sana, bakatnya di sana. Lalu knowledge, pengetahuan. Abah Idai tahu selak-beluk tentang kopi. Bahkan Abah Idai tadi ngasih tahu ke saya bahwa kopi itu ditemukan oleh kambing. Wow. Ya, manusia itu tidak pernah menemukan kopi pertama, tapi kambing. Kambing yang pertama kali. Berarti selain talent harus ada knowledge. Iya. Ya, dan dipenuhi oleh Abah Idai. Berarti betul ya, Naya? Iya. Yang ketiga itu skill. Kopi mentah yang masih berupa kacang, bean, dikasih ke saya bingung Naya mau diapain. Paling saya simpen di toples buat pajangan. Iya. Karena saya nggak tahu harus diapain. Tapi di tangan Mbah Idai bisa menjadi minuman yang sempurna. Yang keempat, TKSA, itu attitude. Abah Idai memang memiliki attitude yang kuat. Beliau bersikukuh bahwa kopi itu harus seperti ini, memiliki pakem yang jelas. Beliau tidak mau melacurkan dirinya menjual kopi abal-abal. Kalau kopi cyanida, Pak? Kopi cyanida, mangga kalau mau coba. jangan ya, masih banyak yang sayang di Bandung, Pak. Dan yang Pasti terakhir, ada tujuannya ingin lebih memperkenalkan kan? dan yang terakhir tentunya morale, Pak ya, dimana keyakinan Abah ya, keyakinan bahwa kopi ini bisa diterima oleh masyarakat di pesisir ya, tapi sebenarnya bukan untuk masyarakat pesisir, untuk para pengunjung
wisata di Pangandaran yang masih berpersepsi bahwa di Pangandaran ini identik dengan minuman air kelapa saja. Gitu kan? Padahal ada kopi yang bisa menjadi oleh-oleh juga. Bisa Selain membawa menjadi jambal roti khas Pangandaran, juga bisa bawa pulang kopi robusta khas Pangandaran. Nah, mungkin itu bisa jadi brand loh, Bah. Iya, ke depannya. Dan mungkin bisa jadi ciri khas juga Ya. kalau ke Pangandaran nggak bawa robusta Pangandaran, bukan ke Pangandaran Betul, namanya. bisa jadi oleh-oleh yang spesial. Mungkin terakhir nih, saya mau tanya ke Abah. Kenapa pakai nama Jumbo? Jumbo. Bener juga Ya, ya, kenapa? Jumbo itu apa? Besar, Bah. Besar ya. Karena Abah bertubuh besar gitu ya. Besar, dan nama itu adalah doa, Kang. Betul. Saya ingin usaha saya menjadi jumbo. Jumbo ya, menjadi besar, Pak ya. Menjadi besar, insya Allah. Oke, semoga harapan dan mimpi Abah terkabul. Amin. Dan semoga teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Nai? Nah, sahabat gimana nih? Kita udah ngobrol-ngobrol seru banget dari segmen pertama sampai segmen terakhir. Gak kerasa banget ya, Bah ya? Dan sekarang harus menutup perjumpaan kita. Dan semoga saja tayangan kita ini dapat menginspirasi tentunya untuk para sahabat dan juga untuk para entrepreneur. Dan saya Nana Salsabila bersama Abah Idai. dan juga Adam Setia dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sami-sami.